warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel kita, Come and Vlog. Oke, hari ini kita mau ngebahas topik yang menarik nih seputar gizi untuk ibu setelah melahirkan. Kira-kira boleh nggak sih ibu setelah melahirkan itu diet, dan diet apa yang cocok untuk ibu melahirkan? Banyak juga ibu yang setelah melahirkan masih bingung bagaimana cara menurunkan berat badannya, apakah diet itu aman setelah melahirkan, terus kapan waktu yang aman untuk diet. Langsung aja kita tanya sama ahli gizi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di subscribe dan like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Langsung aja kita tanya sama ahli gizi. Hai. Jadi kita mau tanya-tanya nih beberapa pertanyaan seputar diet setelah melahirkan. Emang boleh ya kalau setelah melahirkan itu melakukan diet? Terus waktu yang tepat untuk diet itu kapan setelah melahirkan? Atau 40 hari kah? Atau setelah beberapa bulan? Jadi yang pertama aku jawab untuk dietnya gitu ya. Jadi di sini itu mungkin aku sekalian meluruskan stigma tentang diet. Biasanya kalau hampir semua orang gitu kan, ya sebagian orang mungkin lebih atau sebagian besar orang berasumsi bahwa diet itu pasti identik dengan turun berat badan gitu kan. Yeah. Jadi sebetulnya untuk diet itu sendiri, jadi diet itu adalah, kalau kita cari arti kata diet ya, diet itu adalah pengaturan pola makan atau mengatur pola makan. Jadi kalau pertanyaannya gini, kalau setelah melahirkan boleh diet atau enggak? Jawabannya udah pasti boleh dong, gitu kan? Karena secara umum diet itu adalah untuk pengaturan pola makan. Yang pasti adalah pengaturan pola makan ke arah yang lebih baik. Nah, diet ini tuh kita kelompokkan biasanya kan, ada diet untuk mempertahankan berat badan. Misalnya aku pengen nih berat badannya tetap di 60 misalnya, atau pengen di 50, pengen diet, ya berarti dia ngatur pola makan untuk maintain berat badan dia. Atau pengen naikin berat badan pun kita bisa sebut diet ya kan, karena pengaturan pola makan agar berat badannya bisa bertambah sesuai dengan keinginan dia. Atau yang ketiga, yang terakhir, mau nurunin berat badan juga kita sebut diet dengan pengaturan pola makan. Jadi sebenarnya yang aku lurusin adalah kalau untuk diet setelah melahirkan mau menjaga pola makan itu boleh. Tapi mungkin di sini kita kerucutkan, misalnya ya, yang saya dimaksud ini pengen nurunin berat badan gitu ya misalnya. Nah, kalau untuk penurunan berat badan sebetulnya kan secara alamiah ketika seseorang melahirkan itu otomatis nanti berat badannya pun akan turun ya kan, secara alami gitu. Kenapa kok bisa turun secara alami? Karena prinsipnya ketika seseorang setelah melahirkan itu dia akan mengalami beberapa fase yang pasti akan merubah hidupnya lah ibaratnya. Dari makannya pasti akan berubah, pola tidurnya berubah, stresnya berubah. Nah, itu secara alami bisa menurunkan berat badan secara alami ya. Kalau alami itu tanda kutip berarti waktunya lama dong gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu, atau ya secara umum, orang-orang pengen nurunin berat badan tuh secara instan. Jadi pengennya cepet, makanya mulailah pada diet gitu kan. Ya diet inilah, diet itulah dicoba. Nah, sebenarnya kalau dari segi gizi, dari segi nutrition gitu ya, kita itu biasa menganjurkan kalaupun memang harus diet nih, ibunya adalah ketika bayi di usia 6 bulan atau ketika selesai masa ASI eksklusifnya dulu gitu. Jadi selesain dulu ASI eksklusif baru dia boleh diet dalam kutip untuk menurunkan berat badan. Gitu sih kalau untuk efektif usia bayinya ya, dari pertanyaan Feby tadi. Berarti diet yang sebenarnya itu bukan mengurangi makan tapi mengatur ya Kak ya. Waktu yang tepat setelah 6 bulan ASI eksklusif selesai, baru boleh diet. Oke. Yang kedua nih Kak, apakah diet itu mempengaruhi produksi ASI atau pertumbuhan bayi kan selama dia menyusui? Sebenarnya kalau kita gini deh, ada misalnya dua orang nih, ada orang yang baru melahirkan, sama-sama baru melahirkan, yang satu ini dia langsung menjalankan program diet menurunkan berat badan, yang satu enggak. Biasanya yang membedakan adalah hanya di jumlah ASI
biasanya sebuah volume ASI. Volume ASINya yang akan sedikit berubah. Biasanya kalau orang yang diet itu akan lebih sedikit, dan itu pun perbedaannya ya hanya 0, sekian lah, sekian persen gitu, nggak yang drastis banget kelihatan gitu. Dan kalau untuk mempengaruhi tadi pertumbuhan bayi ya, maksudnya mempengaruhi ke anaknya sendiri, itu tergantung dari apa yang ibunya makan. Karena kan ketika apalagi masih usia 6 bulan ASI eksklusif, otomatis 100% asupan bayi adalah dari ASI ibunya. Kalau ibunya diet, apalagi dietnya sembarangan tanpa pengawasan dokter gizi atau tanpa pengawasan ahli gizi, biasanya dia akan makan sembarangan. Nah, itu mungkin yang akan bisa mempengaruhi pertumbuhan si bayinya. Tapi kalau secara langsung yang kayak perbedaannya ASINya gimana, ya perbedaannya paling sedikit banget sih. Oh, oke. Lebih ke kualitasnya aja ya, karena kan anak itu, bayi itu benar-benar dari produksi ASI kita, dari si ibu. Kalau ibunya makannya berantakan, makannya nggak dijaga, itu bisa berpengaruh. Oke. Jadi kalau untuk ibu setelah melahirkan boleh juga nggak sih kayak diet mayo gitu, Kak? Oke, kita balik ke prinsip dietnya ya. Yang namanya diet mayo itu kan dia defisit atau mengurangi karbohidrat dan garam. Ya, betul. Nah, kenapa sih ada diet mayo? Ini aku jelasin diet mayonya dulu ya. Ya, Kenapa sih ada diet mayo? Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah cairan dalam tubuh. Karena komposisi tubuh kita, tubuh manusia itu terdiri dari berat badan. Kalau kita nimbang nih, berat badan itu hasilnya adalah include dari fat mass, massa lemak, ada massa otot, juga ada yang namanya total body water atau cairan dalam tubuh. Nah, biasanya ketika orang diet mayo mengurangi karbohidrat dan garam, tujuannya adalah untuk mengurangi atau mengeluarkan semua si cairan tubuh. Makanya ketika kita nimbang akan turun kelihatannya, karena massa airnya banyak yang dikeluarin. Nah, sekarang kalau dibalikin ke ibu menyusui itu boleh nggak sih diet mayo? Ibu menyusui itu dia butuh banyak. Yang pertama kan asupan kalorinya juga bertambah, proteinnya harus ditambah, lemaknya ditambah, vitamin, mineral, termasuk air, cairan. Orang yang melahirkan itu butuh banyak cairan. Jadi bertolak belakang dong dengan prinsip diet mayo, di mana diet mayo itu mengurangi cairan, sedangkan ibu menyusui itu butuh banyak cairan. Karena dia mengeluarkan ASI. ASI itu adalah cairan. Jadi dari prinsipnya aja udah beda. Jadi sebenarnya tidak disarankan. Tidak disarankan ya untuk ibu menyusui. Itu melakukan diet mayo. Tapi itu kan untuk ibu menyusui, ada juga ibu yang tidak menyusui. Karena udah beda prinsip. Susu formula ya. Apakah boleh melakukan diet mayo? Yang ibu dengan anak minum susu formula. Tadi kan kita udah bahas kalau bayinya itu ASI eksklusif ya. Bayinya ASI eksklusif. Nah, sekarang kita beralih kalau misalnya bayinya ini nggak ASI eksklusif gitu kan. Ya. Bayinya ini dia ada susu formula misalnya. Sebetulnya balik lagi ke si ibunya sih. Kalau memang kepentingannya untuk apa nih, misalnya dietnya untuk apa sih? Kalau misalnya si ibu ini punya target, misalnya ada beberapa orang yang saya itu harus saya tuh kerja, dan ketika saya balik ke tempat kerja badan saya harus sama sebelum saya melahirkan misalnya. Ada beberapa pekerjaan yang menuntut bahwa kita harus cepet gitu kan. Akhirnya melakukan diet itu. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke prinsip ibunya sendiri sih. Kalau memang dia punya kepentingan yang menurut dia memang sangat penting sekali, ya silahkan aja gitu. Tapi bukan berarti aku menyarankan ya gitu. Maksudnya kalau dalam case seperti itu. Tapi kalau case-nya lain, misalnya cuma kayak pengen nurunin, sebaiknya sih saran aku kalaupun memang harus diet mayo yang dia lakukan, yang nunggu setelah selesai 6 bulan dulu lah, sampai si anak itu dapat susu formula dan MPASI. Nah, kalau itu kan ketika dia susu formula kan dia juga butuh ASI kan? Ya. Nah, kalau untuk diet mayo tidak disarankan untuk ibu menyusui. Bagaimana dengan diet vegan? Nah, diet vegan itu diet yang dia kan menghindari produk protein hewani ya. Ya. Lebih banyaknya itu adalah protein nabati. Sebetulnya yang perlu kita tahu adalah dalam protein hewani nabati itu bedanya apa sih kan gitu ya. Nah, yang namanya bayi itu dia butuh banyak yang namanya asam amino. Jadi protein yang dalam bentuk asam amino. Asam amino itu ada banyak, ada 20 kurang lebih ya 20 jenis asam amino. Asam amino itu ada dua, ada asam amino esensial dan non esensial. Untuk asam amino non esensial itu tubuh kita bisa produksi sendiri.
Sedangkan asam amino esensial itu dibutuhkan dari luar, dari makanan. Sedangkan sumber asam amino esensial itu banyak di protein hewani, ada di susu, hati ayam, terus daging sapi, kan gitu ya, pokoknya produk hewani. Di ikan gitu. Dia banyak mengandung yang kayak omega 3, omega 6, omega 12 yang sangat dibutuhkan terutama pada pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Jadi kan kalau kita sudah misalnya ibu menyusui itu kan nutrisinya bukan hanya untuk dia kan, tapi untuk si bayi gitu. Jadi sih saran aku kalaupun memang mau melakukan diet adalah ya diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang itu adalah semua nutrisi itu tetap dia makan, cuma mungkin porsinya aja yang kita atur gitu kan. Jadi kalau untuk tadi diet mayo ataupun diet vegan, aku rasa sih masih kurang ya untuk ibu menyusui. Karena tadi balik lagi ibu menyusui itu butuh banyak nutrisi karena ke si bayi itu sendiri. Oke. Lalu bagaimana cara menghitung gizi harian kita dan jumlah kalori yang masuk saat setelah melahirkan? Nah, kalau kita berpedoman pada angka kecukupan gizi yang terbaru ya, yang 2019, itu untuk ibu menyusui ada penambahan kalori untuk di 6 bulan pertama di 330 kalori. Jadi kebutuhan gizinya sih kalau kita menghitung seperti kita biasa aja. Misalnya gini, kita menghitung cepat deh kebutuhan gizi. Kita biasa pakai Harris Benedict. Nah, Harris Benedict itu kalau rumus cepatnya bisa 25 dikali berat badan. Misalnya Feby ini berat badannya sekarang berapa? Misalnya kita ambil contoh 55 misalnya ya. Tinggal kita hitung aja 25 dikali 55. Kalkulator ya. 25 dikali 55 berarti kan 375. Kita tambahin faktor aktivitas karena kan Feby ini namanya ibu menyusui pasti beraktivitas ya. Coba kita ambil aja ditambah 1,2 misalkan. Hasilnya 1690, nah kita tambah 330 penambahan untuk ibu menyusui di 6 bulan pertama. Berarti 1980. Jadi kebutuhan kalori hariannya adalah 1980. Nanti boleh ditulis aja rumusnya ya di bawah. Jadi 25 ditambah 25 dikali berat badan, kemudian ditambah 1,2% dari aktivitas dan ditambah 330 dari kebutuhan tambahan untuk ibu menyusui. Nah, dari situ itu kalori harian yang bisa dikonsumsi selama di 6 bulan pertama. Nanti di 6 bulan selanjutnya ketika bayi sudah usia 7 bulan sampai 12 bulan itu ditambah lagi 400 kalori. Jadi tetap menghitungnya kebutuhan harian kita ditambah dari situ. Dari 330 di 6 bulan pertama, kemudian 400 di bulan selanjutnya, bulan kedua. Jadi ada penambahan. Nah itu tadi makanya kenapa ibu menyusui itu disarankan dietnya setelah selesai ASI eksklusif dulu karena memang kebutuhan gizi ibu itu ada penambahan seharusnya dari segi kalorinya, dari segi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineralnya semua harus ditambah. Betul. Oke, terus kan banyak juga nih ibu-ibu yang selama hamil kan berat badannya meningkat drastis. Nah, ada nggak sih cara untuk menurunkan berat badan secara aman ya? Oke. Biasanya kenapa kok kalau ibu kan banyak yang bilang gini, katanya ibu setelah melahirkan tuh berat badannya bakal turun secara alami gitu. Ini kok aku malah nambah banyak misalnya. Bener banget. Kemudian kita review dulu deh. Kita review pola makan si ibunya dulu. Misalnya gini, kan ketika setelah melahirkan itu pola tidur kan berubah ya. Karena si bayi akan bangun di tengah malam atau di jam 2 jam 3. Iya, betul. Nah, biasanya ketika kita menyusui itu akan terasa lapar terus, aus terus, lapar terus kan gitu ya. Sangat lapar. Sangat lapar. Nah, biasanya yang miss itu dari ibu menyusui adalah pemilihan jenis makanannya. Jadi ketika dia tengah malam lapar nih, jam 2 bangun nyusuin terus lapar.
terus dia lihat ada makanan apa aja dimakan, misalnya ada martabak bekas malam nih, martabak manis, dia makan martabak, ada nasi, ada lauk, dia makan, terus nanti nggak lama dia tidur kan. Nah itu sebetulnya yang membuat akhirnya berat badan jadi naiknya cepat karena ada penumpukan kalori. Jadi sebetulnya adalah prinsipnya walaupun menyusui ya tetap untuk asupan makan sesuai dengan kebutuhan kalori. Cara menyiasatinya gimana? Ya ketika kita lapar, sedangkan jatah kalori kita udah banyak nih yang kita makan, berarti cari makanan yang mengenyangkan tapi kalorinya rendah. Contohnya apa? Misalnya bikin Nutri-Gel atau agar-agar. Bikin agar-agar, kasih potongan buah deh, misalnya mangga, stroberi, jadi biar ada rasanya. Bikin agar-agar yang plain, dia kalorinya 0. Itu bisa. Atau misalnya bikin sup sayuran, jadi kayak yang simpel-simpel aja, jadi sedia kayak wortel, bayam gitu kan. Jadi ketika lapar tinggal direbus aja terus dimakan. Itu juga mengenyangkan dan dia bagus juga untuk produk ASI karena kan sayur. Atau misalnya boleh minum susu, boleh nggak sih ibu hamil minum susu? Ya boleh aja, yang penting cari susu yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jangan cari susu yang full cream misalnya, susu yang memang nyari yang lemaknya tinggi. Jadi sebenarnya lebih ke pemilihannya aja. Walaupun lapar, selapar-laparnya tetap kalau kita mau fokusnya ke berat badan harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan kalori. Nah, zaman sekarang kan juga banyak nih produk-produk suplemen diet. Nah, itu aman nggak sih untuk ibu yang menyusui? Kalau untuk suplemen sendiri, selama kayak gini, kalau suplemen itu biasanya ya, aku selalu kamu nih misalnya Feby mau minum suplemen, aku mau tanya dulu suplemennya apa? Ada suplemen untuk kalsium, ada suplemen kalsium, ada suplemen untuk zat besi, asam folat, macam-macam kan. Ya. Butuhnya untuk apa nih? Misalnya deh, aku butuh suplemen untuk kalsium kak, biar tulang aku kuat nih, karena kan mulai menyusui banyak pergerakan kan. Nah, selama dari makanan itu kalsiumnya bisa tercukupi, saran aku ya udah makan dari sumber makanan yang ada. Gitu. Biasanya suplemen itu dibutuhkan ketika memang sudah tidak bisa tercukupi lagi oleh makanan. Biasanya sih gitu. Jadi kalau kayak tablet kalsium gitu, kalau memang masih bisa di cover oleh makanan, kenapa harus pakai suplemen gitu? Beda case kalau misalkan gini. Gimana? Tapi mungkin beberapa ibu misalkan dia butuh protein, sedangkan dia tidak suka makan ikan gitu, dia bisa menggunakan suplemen protein itu ya sebagai bahan. Ya, misalnya kayak minyak ikan ya, minyak ikan itu kan dia juga itu. Kalau kayak gitu sih masih oke. Tapi kalau misalnya kadang kita gini suka ikut-ikutan ya ngeliat orang tuh beli suplemen ini nih habis ngelahirin aku juga mau lah gitu kan. Nah itu balik lagi ke kebutuhan tubuh sih saya. Kalau memang dibutuhkan gitu, kalau memang dia butuh banyak protein tapi dia kurang suka nih kalau makan protein langsung, terus ada suplemen. Kalau memang disarankan oleh dokternya ya silakan. Tapi kalau aku biasanya gitu, aku tanya lagi ke pasien, kamu butuh apa? Oh, oke. Tapi kalau suplemen diet yang untuk menurunkan berat badan itu gimana, Kak? Nah, kalau untuk menurunin berat badan ya, untuk menurunin berat badan aku lebih menyarankan adalah untuk diet gizi seimbang. Jadi pakai diet gizi seimbang, jadi mengatur benar-benar pola makan. Karena sebenarnya gini, oke suplemen ini bagus nih bisa nurunin berat badan, bla bla bla. Itu untuk sekarang kita minum, oke berat badan kita turun. Tapi ketika kita nggak minum suplemen itu lagi, apakah berat badan kita akan turun? Enggak. Ya. Jadi aku pengen bahwa semua orang itu jangan selalu bergantung pada suplemen atau pada obat. Selain dari mereka itu tidak akan tahan lama, itu juga jangka panjangnya adalah kasihan ginjalnya. Karena ginjal itu kalau kita konsumsi suplemen, obat-obatan adalah ya nanti akan memperberat kerja ginjal kan. Karena semua itu akan diproses di ginjal. Jadi lebih ke arah situ sih Feb. Jadi kalaupun kita mau turun berat badan yuk kita pakai cara yang alami dengan menjaga pola makan, dengan pola makan gizi kita. Jadi mainnya di pola makan aja. Oke. Terus ada nggak sih tips diet yang aman untuk ibu menyusui? Jadi untuk yang lebih amannya adalah kalaupun memang Feby nih setelah melahirkan pengen diet, ya udah tunggu di 6 bulan tadi. Setelah bayinya udah 6 bulan menjalankan diet, yang pertama adalah diet dengan gizi seimbang.
Diet gizi seimbang itu apa? Diet gizi seimbang itu adalah kita tetap makan makanan semuanya, jadi karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin itu semua tetap kita makan. Cuma kita balik ke pengaturannya aja. Jadi dari jenisnya dan juga kalorinya. Misalnya tadi, Feby ini butuh 1980 kalori per hari untuk maintain berat badan yang saat ini nih, misalnya di 55 kilo. Tapi aku pengen nurunin Kak, at least 5 kilo aja deh gitu ya, di 50 deh misalnya. Ya udah, dari 1980 itu coba kita kurangin dulu 500 misalnya. Kan bayinya udah selesai nih ngasih eksklusif. Jadi coba deh kita coba. Kita kurangnya di 400 atau 500 kalori. Jadi mainnya di situ. Jadi kita kurangin kalori tapi jenis makanan semua kita tetap makan. Jadi tetap boleh makan karbohidrat, protein, lemak dan kalorinya udah dibatasin dan pengolahannya. Biasanya pagi makannya pakai telur goreng, siang pakai ayam goreng, malam pakai ikan goreng. Itu yang harus kita batasi. Boleh ganti jadi lebih banyak pengolahan makanan tuh direbus, dikukus, kemudian dibakar atau di grill. Jadi untuk digoreng itu boleh sehari sekali misalnya. Dan itu pun minyaknya kalau bisa dibatasi. Karena kan lemak itu kalorinya juga paling besar ya di antara karbohidrat dengan protein. 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein itu hanya 4 kalori. Sedangkan 1 gram lemak itu 9 kalori. Jadi tetap untuk minyak, gula, tepung minyak itu tetap harus dikontrol, dibatasi. Jadi lebih ke main ke pola makan aja. Kalau untuk diet yang efektif dan aman, jadi semua kebutuhan gizi tetap terpenuhi, berat badannya juga bisa turun, dan yang pastinya tetap dibantu dengan olahraga. Olahraganya gimana ya, yang ringan-ringan aja, kardio, jalan, lari gitu kan. Jadi sambil jalan-jalan sore nih, sambil ngajak jalan-jalan bayi kan sekalian kita olahraga. Dan jangan lupa minum air yang cukup, karena ibu menyusui yang tadi aku bilang dia butuh banyak cairan. Selain dia butuh banyak minum, coba untuk pengolahan makan lebih banyak dibikin sayur, misalnya sayur bayam, sayur sup, pokoknya berkuah-kuah supaya produksinya juga akan lebih banyak. Jumlah asi yang dikeluarkan akan lebih banyak. Jadi harus makan yang banyak berkuah-kuah ya. Kak, itu aja pertanyaannya. Terima kasih nih, banyak ilmunya yang didapat. Semoga bisa. Jadi kayaknya pertanyaan-pertanyaan netizen gitu kayaknya ya, Feb, dikumpulin. Iya, betul banget. Banyak banget ibu-ibu yang setelah melahirkan kan, aduh berat badanku jadi naik, gimana nuruninnya, aman gak minum suplemen ini gitu kan. Lebih ke gini sih, balik lagi ke kebutuhannya Feb. Kalau misalnya cuma pengen lagi balik berat badannya kayak dulu, ya tunggu dulu aja setelah selesai ASI eksklusif. Jadi benar-benar ya selama 6 bulan itu fokus dulu deh untuk bayinya. Toh nanti kan setelah selesai ASI eksklusif, bayi kan ada MPASI, dan ASI yang dibutuhkan bayi paling hanya sekitar 30-40% aja kan, sisanya dia butuh banyak dari si MPASI kan gitu. Jadi kalau bayi itu udah nggak butuh banyak asupan dari ASI kita, baru deh boleh kalau kita mau diet. Tapi tetap tadi diet harus gizi seimbang, jangan diet yang macem-macem. Nah, pokoknya kalau mau diet itu harus konsultasi sama gizi lah ya, ahli gizi supaya aman. Makasih banyak nih Kak ilmunya yang udah didapat nih. Semoga bisa dipraktekin kalau malam lapar makannya bukan nasi tapi yang beli gitu kan. Kadang kita juga kan wah ada makanan nasi goreng, martabak, langsung aja kita makan kan. Kan besoknya baru deh aduh berat badannya nggak turun-turun gitu. Jadi ya sebenarnya tuh masalahnya tuh memang di situ, karena banyak kita nggak bisa mengontrol godaan. Jadi sebenarnya bukan salah kita karena menyusuinya, karena lapar terus ya bukan, tapi memang pemilihan apa yang kita makannya itu. Oke. Coba bikin yang kalorinya rendah-rendah deh, agar-agar, sayur, susu low fat itu bisa sebagai pengisi untuk perut lapar di tengah malam. Iya, betul-betul. Oke deh Kak, itu aja yang mau ditanyain. Terima kasih ya Kak. Oke. Kan kalau misalkan ada tanya kita bisa sharing lagi ya Kak. Oke, sip. Ya, semoga bermanfaat. Ya, amin. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, semoga Kakak juga semakin sukses di pekerjaannya menjadi master
lebih tinggi lagi after gizinya. Amin, amin. Semoga Terus saya bisa sharing sama kita-kita lagi. Oke Kak, kita aja. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itu pembahasan yang sudah disampaikan oleh ahli gizi. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk para moms yang ingin melakukan diet setelah melahirkan, semoga bisa mendapatkan solusi dari video yang sudah kita sampaikan dari ahlinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.